Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang pertama, aplikasi sel volta. Sebagaimana kita tahu bahwa sel volta adalah sel yang mampu mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Baterai tertua berumur 2200 tahun ditemukan tahun 1938 di Baghdad, Irak. Berbentuk silinder yang terbuat dari lembaran tembaga yang digulung dan terdapat satu batang besi di bagian atas. Batang besi dipisahkan dari tembaga dengan bitumen dan dilengkapi dengan sumbat. Jika diisi dengan cairan asam seperti cuka, sel ini dapat menghasilkan arus listrik yang kecil. Berikutnya adalah baterai penyimpan timbal atau aki. Di sini anoda berupa plat Pp dan katoda berupa plat PbO2. Elektrolit yang digunakan adalah larutan H2SO4. Kelebihan dari aki atau akumulator dapat di-strum ulang dengan membalik reaksi anoda dan katoda. Kekurangannya, baterai ini sangat berat dan asam sulfatnya korosif dan dapat tumpah. Reaksinya bisa dilihat di sini, PbO2 akan mengendap menjadi PbSO4, begitu pula dengan Pb akan mengendap menjadi PbSO4. Bisa kita lihat di gambar. Berikutnya adalah baterai kering, cell Lagrange. Anoda berupa lembaran seng atau Zn. Sebagaimana kita tahu bahwa sel volta, katodanya adalah kutub positif dan anodanya adalah kutub negatif. Katodanya terdiri dari batang karbon atau grafit yang dikelilingi oleh pasta lembab dari bubuk grafit, mangan dioksida, dan amonium klorida. Reaksinya, sel Lagrange sering kita jumpai di rumah untuk baterai jam dinding, remote televisi, mainan mobil-mobilan, dan seterusnya. Baterai alkali. Pada baterai alkali, anoda yang digunakan adalah lembaran seng Zn, katodanya adalah MnO2 dan menggunakan elektrolit alkali, biasanya KOH. Keunggulan baterai alkali memiliki umur simpan yang lebih lama, dapat menghantarkan arus listrik yang lebih tinggi daripada sel Lagrange, tetapi kelemahannya seiring waktu rentan terhadap korosi dan kebocoran. Baterai nikat atau NiCd. Baterai ini berupa lembaran-lembaran di mana anodanya adalah kadmium, katodanya adalah NiOOH, dan elektrolitnya adalah larutan KOH. Keunggulan baterai NiCd dapat diuji ulang dengan membalik reaksi anoda dan katoda. Baterai dapat disegel untuk mencegah kebocoran, bekerja sangat baik pada perkakas listrik portable, pemutar DVD, dan bahkan mobil listrik. Memiliki kepadatan energi yang tinggi, energi yang tersedia per satuan volume, melepaskan energi dengan cepat. Berikutnya adalah baterai berperforma tinggi. Sebagai contoh adalah baterai nikel metal hidrida atau NiMH. MH adalah metal hidrid atau logam hidrida. Yang dimaksud logam hidrida di sini bukanlah seperti natrium hidrida yang menghasilkan H-, tetapi paduan logam yang mampu menahan hidrogen dalam bentuk atomnya. Sebagai contoh adalah paduan antara lantanum dan nikel atau magnesium dengan nikel, di mana paduan logam ini mampu menahan hidrogen di dalam struktur senyawanya. Nah, katoda yang digunakan adalah NiOOH, sama seperti pada baterai NiCd, hanya beda di anoda. Demikian pula dengan elektrolitnya, yaitu larutan KOH. Keuntungan utama dari sel NiMH dibandingkan dengan sel NiCd adalah yang pertama, dapat menyimpan sekitar 50% lebih banyak energi dalam volume yang sama. Baterai NiMH dapat diisi ulang dengan membalik reaksi anoda dan katoda. Baterai berperforma tinggi berikutnya adalah baterai lithium, di mana anodanya adalah grafit. Grafit di sini merupakan karbon yang memiliki struktur
struktur lapisan heksagonal, di mana ion Li+ yang sangat kecil mampu menyelinap di antara lapisan heksagonal grafit. Proses ini disebut dengan interkalasi. Katoda pada baterai litium merupakan senyawa-senyawa yang dapat menginterkalasi ion Li+ ke dalam grafit. Di antaranya adalah LiCOO2, LiMn2O4, LiNiMnCOO2, dan LiFePO4. Sedangkan elektrolitnya adalah elektrolit cair, biasanya mengandung LiPF6. Keunggulan dari baterai litium, yang pertama, baterai ini menghasilkan sekitar 3,7 volt, yang berarti setara dengan 3 kali sel NiCd, memiliki kerapatan energi sekitar 2 kali lipat dari baterai NiCd standar, dan dapat diisi ulang dengan balik reaksi anoda dan katoda. Bisa dilihat di sini, pada saat baterai litium diisi, tegangan eksternal memaksa elektron melalui sirkuit eksternal dan menyebabkan ion litium bergerak dari LiCOO2 menuju ke elektroda grafit. Bisa dilihat di sini. Sedangkan ketika dia digunakan, maka ion litium akan spontan bermigrasi kembali ke elektroda LiCOO2 dan elektron mengalir kembali melalui sirkuit eksternal untuk menyeimbangkan muatan. Berikutnya adalah baterai bahan bakar atau fuel cell. Di sini gas hidrogen dan oksigen masuk dan bersentuhan dengan elektroda. Katoda terjadi reduksi oksigen menjadi OH-, sedangkan di anoda terjadi oksidasi H2 menjadi H2O, sehingga nanti akan dihasilkan uap air yang bercampur dengan gas hidrogen yang kemudian bersirkulasi kembali masuk ke dalam sel. Keuntungan utama baterai fuel cell, tidak ada bahan elektroda yang harus diganti seperti pada baterai biasa. Bahan bakar dapat disuplai terus-menerus karena hanya oksigen dan hidrogen. Efisiensi termodinamikanya 75%, bebas polusi karena yang terbentuk adalah air, dan ini sudah digunakan dalam misi Gemini dan Apollo dan program luar angkasa lainnya.